Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kelas C dan kelas D ya, mata kuliah keterampilan menulis. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka ya, meskipun secara virtual. Yang mana pada pagi hari ini merupakan pertemuan kita yang kedua. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana semua kabarnya? Sehat-sehat ya? Baik. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul meskipun secara virtual kali ini ya. Salawat serta salam selalu kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang yakni agama Islam. Baik, kelas C dan kelas D, ini saya khawatir salah. Kelas C itu untuk siangnya ya, agak siang, kemudian kelas D pagi harinya itu. Baik, di pertemuan kedua kali ini melanjutkan dari pertemuan yang pertama, sudah saya sampaikan bahwa untuk pertemuan yang kedua yang menjelaskan adalah saya. Nanti untuk selanjutnya akan saya sampaikan di akhir pemaparan pada materi pada pagi hari ini. Pagi hari ini saya akan membahas tentang konsep dasar menulis. Ya. Apa itu konsep dasar menulis? Apa itu menulis? Sederhananya seperti itu ya. Baik. Mungkin uh, beberapa mahasiswa sudah bisa menulis atau mahir menulis atau mengirimkan beberapa tulisannya ke media atau yang lainnya. Silahkan nanti disampaikan kepada saya. Mungkin ada yang masuk ke media tertentu ataupun baik itu media tulis maupun elektronik nanti bisa disampaikan kepada saya. Tentu akan mendapatkan nilai tambah dibandingkan dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain. Jadi, ayo menulis. Baik, pada pertemuan kedua ini saya akan menyampaikan tentang pengertian menulis terlebih dahulu. Namun, ya, saya mengambil beberapa tulisan dari mahasiswa kelas C dan kelas D. Di pertemuan sebelumnya kan saya memberikan tugas. Mari kita identifikasi satu persatu tentang pengertian menulis. Baik, yang pertama ini dari Abdillah Ismail Jufri. Apa kabar Jufri? Sehat selalu ya. Baik, menurut Jufri ini begini Pak, menulis merupakan suatu kegiatan mengungkapkan gagasan, pikiran, pengalaman, dan pengetahuan ke dalam bentuk catatan dengan menggunakan apa ini? Lambang atau simbol. Selain itu, menulis merupakan kemampuan lebih lanjut dari keterampilan membaca. Mantap, Jufri. Selanjutnya, ini ada Ovina. Ya, ada Jufri, ada Ovina. Cie-cie gitu, enggak ya? Ya, ada Ovina. Begini Pak, menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain. Bagus untuk Jufri dan Ovina. Selanjutnya, ini saya mengambil secara acak ya. Jadi saya ambil beberapa tugas kemarin yang sudah mengerjakan, kemudian saya ambil secara acak dan saya pasangkan satu persatu baik dari kelas C maupun kelas D. Selanjutnya dari Bahtiar Alfariki menjelaskan bahwa begini Pak, menulis itu dapat saya definisikan suatu kegiatan menyampaikan pesan Pak. Komunikasi dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat dan medianya. Bagus Bahtiar. Lanjut ke Aisyah ya. Ada Bahtiar, ada Aisyah. Menurut Aisyah seperti ini. Menulis adalah suatu keterampilan berbahasa yang digunakan, maksud saya dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain. Baik.
kombinasi yang bagus antara Bakhtiar dan Aisyah. Kita lanjutkan. Ini ada Siti Ladida dan juga Suhaini. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Siti Ladida. Menurut saya begini Pak, menulis adalah suatu kegiatan mengungkapkan gagasan, pikiran, pengalaman, dan pengetahuan ke dalam bentuk catatan dengan menggunakan aksara, lambang, atau simbol yang dibuat secara sistematis. Oke. Sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh orang lain. Menarik. Kemudian dari Suhaini, menulis adalah suatu kegiatan untuk menciptakan suatu catatan atau informasi pada suatu media dengan menggunakan aksara. Dari kelas C dan kelas D. Baik. Dapat kita simpulkan bersama tadi ya. Kemudian yang benar yang mana Pak? Yang benar, semuanya benar ya. Jadi nanti kita simpulkan bersama. Kemudian saya tanya kepada mahasiswa kelas C dan kelas D, ini mohon konsentrasi ya, karena penjelasan saya itu tidak lama. Jadi silahkan meluangkan waktu sekitar 15 menit untuk mendengarkan atau menyimak paparan saya. Yang pertama masih ingat kan ya dengan mata kuliah psikolinguistik yang kita tempuh sebelumnya pada semester 4 ya, kita sudah bersama-sama belajar tentang psikolinguistik. Apa itu psikolinguistik ya? Baik, di sini ada sesuatu yang kita sampaikan, ada sesuatu yang ingin kita sampaikan di dalam coupling mindai kita. Masih ingat kan ya? Ada penyimpanan di dalam mental kita, kemudian kepada orang lain atau kepada pendengar seperti itu. Saya ingatkan lagi bahwa psikolinguistik itu adalah ilmu hibrida, yakni gabungan antara ilmu psikologi, mental, dan linguistik atau tentang bahasa. Nah, ini ilmu ini ternyata ada hubungannya dengan yang namanya keterampilan menulis. Kira-kira apa hubungannya? Kira-kira apa? Ya, kira-kira apa hubungannya antara psikolinguistik dan juga keterampilan menulis? Oke, baik. Hubungannya itu dengan mental ya. Jadi ketika kita akan menulis, ketika kita akan proses menulis sesuatu dalam sebuah media tadi yang disampaikan oleh teman-teman, media cetak maupun baik, aman ya. Hubungannya dengan sesuatu yang akan kita sampaikan kepada orang lain, tapi ini bentuknya berupa tulisan. Nah, itu. Jadi hubungannya antara psikolinguistik dan menulis ini sangat erat ya kaitannya dengan apa yang kita pikirkan, kemudian apa yang kita sampaikan. Oke, baik. Selanjutnya saya lebih cenderung ke sini ya. Jadi seperti apa Pak pengertian menulis itu? Ya, yang pertama, menulis itu merupakan satu di antara 4 keterampilan berbahasa ya. Yang lainnya adalah menyimak, berbicara, membaca. Nah, menulis ini adalah suatu kegiatan melahirkan ide dan mengemas ide, proses mental ini ya. Nah, ini yang saya maksud tadi di sini. Ada yang namanya proses mental di sini. Kegiatan melahirkan ide dalam otak kita dan mengemas ide itu. Ini kan terjadi di proses mental yang sudah kita pelajari. Nah, baik itu short term memory atau memori pendek maupun long term memory atau LTM ya, memori panjang. Nah, tuh, ke dalam bentuk lambang-lambang grafis berupa tulisan yang dapat dipahami oleh orang lain. Nah, itu. Yang pertama pengertiannya seperti ini, kemudian yang kedua adalah seperti ini. Nah, ini yang saya maksud tadi hubungan antara psikolinguistik dengan menulis. Gitu ya. Semoga dapat dipahami. Amin. Kemudian mengapa orang itu menulis ya? Banyak alasannya ya. Mengapa Siti Ladida itu menulis? Mengapa Suhaini ya, maaf, menulis ya. Kemudian mengapa Bakhtiar itu menulis? Alasan yang pertama itu adalah alasan personal ya. Alasan personal yaitu si Bakhtiar ini ingin melepaskan ide-ide kreatifnya. Ya, mungkin bisa dalam bentuk puisi, bentuk cerpen, bentuk novel, nah seperti itu. Kemudian atau si Bakhtiar ingin menulis buku harian.
Dear Diary, nah, misalnya seperti itu. Hari ini saya mengikuti mata kuliah menulis ya. Sedih rasanya saya tidak bertemu dengan Pak Sahrul selama bertahun-tahun ya. Seperti itu ya, ada ungkapan-ungkapan dalam personal kemudian disampaikan dalam bentuk tulisan. Kemudian mungkin Bahtiar ingin menuliskan jadwal kegiatannya sehari-hari. Itu alasan secara personal. Kemudian alasan yang kedua, seorang penulis itu adalah uh, karena kepentingan profesional ya. Misalnya menulis surat dinas, kemudian pembuatan laporan, berita dan pengumuman. Yang terakhir alasan sosial kemasyarakatan ya. Misalnya berkirim WA, kemudian membuat dokumen perjanjian. Nah, seperti itu. Nah, biasa tapi seiring berkembangnya zaman, ketiga ini bisa saling bisa saling berhubungan ya. Seperti itu. Bahkan sekarang seorang cerpen sudah menjadi profesional. Dia menulis untuk pekerjaannya gitu, untuk mendapatkan penghasilan. Nah, itu seiring berkembangnya zaman. Baik, intinya seperti ini ya gambaran, maaf ya. Intinya gambaran umumnya seperti ini. Gambaran umumnya proses menulis. Yang pertama itu ada ide ya. Saya berikan contoh tadi misalnya Bakhtiar ya. Bakhtiar ini punya ide. Dia berjalan-jalan di Arak Lancor, kemudian melihat beberapa pemandangan, kemudian melihat beberapa gejala sosial yang berada di situ. Bakhtiar punya ide. Saya punya ide. Saya punya ide, Pak. Dari situ kemudian Bakhtiar menuliskannya, mengungkapkan bahasa dalam mental ini ke dalam bentuk tulis, ya, dalam bahasa tulis. Dari situ kemudian Bakhtiar berusaha agar tulisannya ini atau idenya ini diterima oleh pembaca atau dipahami oleh si pembaca, seperti itu. Jadi ada proses decoding dan proses encoding. Tuh ya. Intinya sangat simpel seperti itu ya. Ada ide, proses mental, kemudian idenya dituangkan dalam bentuk bahasa tulis dan berharap si Bahtiar ini tulisannya dimengerti oleh, misalnya di sini pembacanya adalah si Ladida. Nah, itu. Baik, itu mungkin ya gambaran umum tentang prinsip dasar menulis. Semoga penjelasan saya secara singkat ini dapat dipahami oleh semua mahasiswa baik kelas C maupun kelas D ya. Tetap semangat untuk hari ini. Baik, sebagai sajian penutup, silahkan yang pertama membentuk kelompok ya dengan beberapa materi. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 materi. Yang pertama ada ruang lingkup menulis. Yang kedua adalah keterampilan dasar menulis. Yang ketiga tahap-tahapan menulis. Yang keempat analisis bentuk-bentuk kesalahan menulis. Yang kelima ragam bentuk menulis. Dan yang keenam adalah langkah-langkah menulis. Maksud saya langkah-langkah publikasi naskah. Nah, ini berbicara tentang konsep-konsep menulis. Silahkan nanti dibagi di kelasnya masing-masing. Kemudian untuk minggu depan kita mulai presentasi ya untuk kelompok 1. Seperti biasa berikan naskahnya H-1 atau H-2 untuk saya pelajari di rumah sebelum kita diskusi bersama di kelas secara daring ya, secara daring. Ketentuannya nanti setiap mahasiswa ini harus diberikan nama ya. Jadi setiap pembahasan yang dibahas di materi itu diberikan nama, siapa yang bertanggung jawab atas materi yang disampaikan. Contoh, misalnya ini ruang lingkup menulis ya. Ini kan nanti penjelasannya setelah saya. Nah, melanjutkan dari penjelasan dari saya. Kemudian di sampingnya itu diberikan nama. Prinsip A dijelaskan oleh si Bahtiar. B dijelaskan oleh si Ladida. C dijelaskan oleh Suhaini. Nah, itu siapa yang menjelaskan? Supaya saya tahu dan tidak ada yang mubazir di dalam satu kelompok. Ya. Tuh. Baik, terima kasih. Hari ini tidak ada tugas. Silahkan merenungi setiap tampilan PPT pertemuan 2. Terima kasih. Jangan lupa mengisi presensi atau daftar hadir yang sudah saya kirimkan ke tautan masing-masing. Saya tutup. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Insya Allah kita bertemu lagi minggu depan. Pertemuan yang ke-3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.